Judul pelajaran kita pada saat ini adalah 144.000. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari suatu topik pembahasan, yaitu tentang asal mula dosa dan dosa yang bermula dari Lucifer ini pada akhirnya berakhir dengan sebuah pemberontakan besar di sorga, dan pemberontakan besar ini ternyata berlanjut ke dunia ini. Dan kita telah mempelajari pada waktu lalu bahwa awal mula dosa itu berawal dari satu makhluk yang sangat dekat dengan Allah, suatu makhluk yang diciptakan untuk berada dekat dengan Tuhan, yang namanya kerub. Dan kerub ini ketika dia diciptakan tanpa cacat celah, kerub ini diberi nama Lucifer, tanpa cacat celah. Dan ketika dia diciptakan, dia berada di dekat dengan Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia melihat ke dalam dirinya, sekali lagi, ketika dia melihat ke dalam dirinya, dia melihat kesempurnaan yang ada di dalam dirinya. Dan ketika dia melihat kesempurnaan di dalam dirinya, keindahan di dalam dirinya, hikmat yang ada padanya, kesombongan muncul di dalam dirinya yang menyatakan bahwa wah, dia ini lebih tinggi daripada yang lain, dia ini lebih hebat daripada yang lain, dan kemudian memiliki sebuah keinginan untuk disembah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia membuat sebuah rencana untuk pemberontakan, untuk mendirikan tahtanya sendiri. Dan untuk mendirikan tahtanya, kita telah pelajari pada kesempatan yang sebelumnya, bahwa dia harus menyebarkan sebuah isu untuk membuat keraguan kepada penghuni sorga. Dan isu yang dia sebarkan itu adalah tentang karakter daripada Allah dan hukum daripada Allah. Yang mana sebenarnya hukum daripada Allah itu adalah karakter juga daripada Allah. Dia menyatakan bahwa Allah itu kejam, Allah itu bengis, Allah itu tidak berbelas kasihan, dan hukumnya itu tidak bisa untuk dituruti. Akhirnya ketika dia menyebarkan isu itu, sepertiga dari penghuni sorga yang tidak terhitung itu terpengaruh dengan isu yang dilemparkan oleh Lucifer. Pada waktu dia melemparkan isu itu, sepertiga dari malaikat ikut di dalam pemberontakan itu, ikut atau percaya dengan isu itu. Akhirnya ketika mereka percaya, mereka dalam hal jumlah kalah karena 2 dari 3 malaikat yang ada di sorga masih mempercayai dan menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Dan 2 dari 3 dari malaikat yang di sorga menyatakan penurutan yang sempurna tanpa paksaan kepada hukum-hukum Allah. Akhirnya mereka tidak mendapatkan tempat di sorga. Mereka dibuang ke bumi ini. Sebenarnya intinya mereka dikeluarkan dari sorga. Dan kemudian Lucifer dia mulai pergi kepada bumi-bumi yang telah diciptakan oleh Allah. Pada waktu dia pergi kepada bumi-bumi yang telah diciptakan oleh Allah, dia mencoba untuk menggoda penduduk penghuni bumi yang telah diciptakan oleh Allah itu. Tetapi mereka semua menolak akan bujukan atau isu yang dibawa oleh setan, atau dagangan yang dibawa oleh setan. Dia membawa dagangannya yang dia jual di sorga, yaitu bahwa Allah itu kejam dan hukumnya tidak bisa diturut. Dia membawa dagangannya kepada dunia-dunia yang merupakan ciptaan daripada Allah, tetapi mereka semua menolak. Akhirnya datanglah dia kepada anak bungsu Allah, yaitu bumi kita yang terakhir diciptakan.
Dia datang kepada bumi kita, anak bungsu Allah itu, dan kemudian dia menawarkan dagangannya dengan berkata kepada Hawa, "Bukankah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan?" Kemudian Hawa mengatakan, "Oh tidak, semua ini boleh kami makan, kecuali yang di tengah ini jangan." Kemudian iblis mengatakan, "Oh, kamu tidak mengerti maksud daripada Allah." Sebenarnya Allah memiliki maksud kenapa dia melarang itu. Dan maksud daripada Allah kenapa dia melarang itu adalah karena dia tahu kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti dia. Akhirnya Hawa dan Adam juga berpikir bahwa, wah, berarti ada sesuatu yang Allah simpan terhadap di balik larangan ini. Dan yang disimpan oleh Allah itu ternyata adalah untuk kejelekan kita. Wah, pemikiran ini ternyata menimbulkan ketidakpercayaan kepada Allah, menimbulkan sebuah ide di dalam pikiran Hawa bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu, wah, ternyata tidak baik Allah itu. Ternyata Allah itu punya motif yang buruk ketika dia melarang saya untuk makan buah ini. Ternyata saya bisa mencapai potensi yang lebih tinggi yang bisa saya capai, tetapi dihalangi oleh Allah untuk makan. Menimbulkan sebuah ide yang buruk tentang Allah di dalam pikiran. Dia mulai berpikir bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu kejam, Allah itu bengis, Allah itu tidak merencanakan yang baik di dalam kehidupannya. Akhirnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Pemikiran tentang Allah tidak baik menuntun kepada pemberontakan Adam dan Hawa kepada perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian, ketika mereka berpikir bahwa Allah tidak baik dan menuntun mereka untuk memberontak kepada perintah Tuhan, pada saat itu Adam dan Hawa membeli dagangan daripada Lucifer yang dia telah jual di sorga, dibeli oleh sepertiga malaikat di sorga. Dan ketika dia dibawa kepada anak bungsu Allah itu, bumi kita ini, ketika dia bawa kepada bumi kita ini dan dia jual kepada bumi kita ini langsung memborong semua dagangan daripada Lucifer. Akhirnya ketika mereka memborong dagangan daripada Lucifer, dengan sendirinya mereka menjual diri mereka kepada Lucifer. Dan pada saat itu manusia hilang sebagai milik kepunyaan Allah. Akhirnya Yesus harus datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Dan ketika dia menjelma menjadi manusia, maka dia memberikan hidupnya untuk membeli manusia dari dosa. Dia membeli manusia dari dosa untuk menyatakan kasihnya di kayu salib. Dia mati di atas kayu salib dan dia membeli manusia itu dari dosa. Tetapi ketika dia sudah membeli manusia itu, walaupun dia telah membayar lunas, terkadang manusia itu masih saja, karena mereka terlalu lama diperbudak oleh dosa, mereka merasa bahwa perbudakan di Mesir itu lebih hebat, lebih baik daripada keselamatan yang Allah berikan untuk membawa mereka keluar dari Mesir kepada padang gurun di dalam perjalanan ke Kanaan. Sehingga di dalam perjalanan ke Kanaan ini, mereka memberontak kepada Allah dan mengatakan, "Wah, kami teringat kepada daging yang kami makan di Mesir dengan gratis, kepada ikan, kepada bawang prei, kepada mentimun yang kami makan. Kami teringat. Baiklah, mari kita angkat pemimpin dan kita kembali ke Mesir." Saudara, walaupun Allah telah menebus mereka, walaupun Allah telah membeli mereka lunas dengan darahnya, terkadang manusia masih juga memilih untuk mengambil jalannya sendiri dan kembali kepada tuannya yang lama, Mesir, yaitu perbudakan terhadap dosa.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang selalu terjadi kepada kehidupan umat manusia. Walaupun kita telah ditebus oleh Allah, kita tetap mau kembali kepada Tuhan kita yang lama di dalam perbudakan dosa. Kita masih mau untuk menjual kembali diri kita kepada Allah. Tetapi sebagaimana Hosea, ketika Gomer menjual kembali dirinya kepada para laki-laki hidung belang, maka Tuhan memerintahkan Hosea untuk kembali membeli akan Gomer menjadi miliknya. Dan itu berulang-ulang terjadi. Saudaraku, hal itu tidak lain menyatakan bahwa kasih Allah itu tidak pernah hilang, tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Namun, di dalam pertentangan besar antara Kristus dan setan yang telah dimulai dari sorga dan berlanjut ke bumi ini, pertentangan itu belum berakhir sampai pada saat ini. The great controversy yang telah dimulai dari sorga tidak berakhir sampai pada saat ini. Bahkan peperangan itu semakin naik mencapai klimaks yang ada di depan kita. Dan kita telah melihat bahwa klimaks itu dinyatakan di dalam Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal yang ke-12, kita buka Alkitab kita, ayat yang ke-1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi akan ada suatu masa atau kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Inilah klimaks yang akan terjadi antara pertentangan antara Kristus dan setan yang ada di hadapan kita. Dan tren zaman yang ada, yang dapat kita lihat pada saat ini, menunjukkan bahwa kita sedang menanjak kepada klimaks yang ada di depan kita. Perperangan antara bangsa-bangsa semakin nyata. Dulu Israel dan Palestina, dan sekarang telah melibatkan bangsa-bangsa yang ada di Eropa, bahkan Asia, Cina, sudah mulai terlibat di dalam pertentangan. Ketika itu berlanjut juga kepada Israel dan Hamas, semakin meluas akan peperangan itu. Dan peperangan yang terakhir adalah peperangan tentang, dalam Wahyu pasal 13, menjual dan membeli. Dan ketika kita melihat isu menjual dan membeli ini di dalam konteks nubuatan, maka kita mendapati bahwa menjual dan membeli ini akan menjadi isu yang utama. Dan menjual membeli ini tidak lain berhubungan juga dengan dagangan yang dijual oleh Lucifer dan yang akan dibeli oleh umat manusia yang ada di dunia ini. Itu sebabnya mereka yang akan berdiri untuk Tuhan adalah mereka yang menolak untuk menjual dan membeli dagangan daripada setan. Sementara mereka yang akan berdiri dengan tanda binatang itu, yang akan berdiri dengan binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, adalah mereka yang akan membeli dagangan daripada Lucifer itu. Dan apa dagangan itu? Sebuah konsep pemikiran bahwa Allah itu tidak adil dalam kehidupan saya. Ketika kita berpikir bahwa Allah itu tidak adil dalam kehidupan saya, pada saat itulah kita membeli dagangan dari Lucifer. Pada waktu ada kehidupan yang semakin berat di dalam kehidupan kita dan kita kemudian berpikir, kok Allah seperti ini dalam kehidupan kita? Kita sedang membeli, saudaraku, dagangan daripada Lucifer. Dan pada waktu keinginan daging kita memancing kita untuk melanggar akan hukum Allah, di saat itu juga kita bukan hanya membeli, tetapi kita memborong dagangan daripada Lucifer.
Ketika kita berpikir bahwa Allah itu tidak adil dalam hidup saya. Kenapa saya dapat masalah keluarga? Kenapa saya dapat masalah-masalah yang seperti ini? Dan akhirnya membuat kita untuk meninggalkan Tuhan, melanggar akan perintah Tuhan. Maka pada saat itu kita membeli dagangan daripada Lucifer. Itulah alasannya kenapa sampai pada saat ini Lucifer tidak dihukum. Kenapa Lucifer tidak dihukum? Karena sampai pada saat ini terbukti bahwa dagangan Lucifer laku keras. Dia mau katakan, apa yang salah dalam kehidupan saya? Apa yang salah dengan pemberontakan saya? Justru saya adalah seorang pahlawan bagi umat manusia untuk membebaskan mereka dari perbudakan yang diadakan oleh Tuhan, perbudakan untuk menurut hukum-hukumnya. Apakah saudara sadar itu? Bahwa setan sedang menonjolkan dirinya sebagai pahlawan umat manusia untuk membebaskan mereka dari perbudakan yang Tuhan adakan dengan hukum-hukumnya. Dan kemudian mengajak manusia untuk memandang bahwa Allah itu adalah Tuhan yang kejam, yang telah memperbudak umat manusia dengan cara memanggil mereka untuk menurut akan perintah-perintahnya. Dan banyak agama, denominasi, agama bahkan Kristen yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan itu sudah tidak bisa dituruti lagi. Bahwa hukum Tuhan itu sudah tidak berlaku lagi. Bahwa kita tidak diperkenankan lagi untuk menurut akan perintah-perintah Tuhan. Akan menurut hukum-hukum Tuhan. Saudaraku, kita harus mempertimbangkan kembali ketika ada sebuah ajakan untuk tidak melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Tidak lain, ini adalah dagangan daripada Lucifer yang dia telah jual dari sorga. Saudaraku yang kekasih, ketika kita melihat akan rangkaian cerita ini, kembali lagi saya ingin bertanya, kenapa Lucifer belum dihukum? Tidak lain, karena manusia masih berpikir bahwa Lucifer itu benar. Karena dengan konsep pemikiran bahwa Allah itu tidak adil dalam hidup saya, dan untuk menurut hukum Tuhan itu, menurut akan perintah-perintah Tuhan itu bukan sebuah kewajiban, hanya sebatas anjuran, maka kita menempatkan diri kita kepada posisi untuk membela akan kedaulatan daripada Lucifer. Kita sedang menempatkan posisi kita untuk mengangkat panji-panji Lucifer dan maju berperang melawan kedaulatan daripada Allah. Itu sebabnya sampai pada saat ini Lucifer tidak bisa dihukum karena umat manusia mengangkat panji-panji Lucifer dan berdiri di dalam barisannya untuk maju berperang melawan pemerintahan Allah. Itu sebabnya Lucifer dia kalah di sorga. Karena 2/3 malaikat di sorga, mereka mengangkat panji-panji Allah, berdiri di hadapan Allah. Berdiri kepada pasukan bala tentara Allah yang menyatakan bahwa Allah itu adil, Allah itu kasih dalam hidup mereka. Dan hukum itu dapat diturut dengan sempurna. Bukan dengan kekuatan mereka, tetapi Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk menurut hukum itu dengan sempurna. Tetapi ketika dia kalah di sorga dan dia membawa dagangannya, peperangan itu ke bumi, maka manusia memborong semua dagangan itu. Sampai pada saat ini, dia masih menang di dunia ini. Dia masih menang sampai pada saat ini. Namun, kita bersyukur kepada Allah
Karena Kristus telah datang ke dunia ini. Dan ketika dia datang ke dunia ini, dia memberikan sebuah teladan bagi kita. Bagaimana caranya untuk berperang melawan akan Lucifer. Dan apa yang Yesus lakukan? Untuk berperang melawan Lucifer, dia memberikan hidupnya di atas kayu salib. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib? Di atas kayu salib ketika dia memberikan hidupnya, apa yang terjadi? Orang-orang datang dan menunjuk-nunjuk kepada dia. Jikalau engkau anak Allah. Kayaknya bukan. Masa kalau engkau anak Allah, kok kamu tergantung di atas kayu salib menderita seperti ini? Semua orang, prajurit Roma, orang-orang Yahudi, orang-orang yang lewat, memandang dengan sangat rendah. Kalau engkau anak Allah, kayaknya bukan. Kayaknya bukan. Bapamu sudah tidak perhatikan kepadamu. Iman Yesus diuji pada waktu itu. Untuk meragukan, untuk mempertanyakan apakah benar suara yang dia dengar di sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apakah benar suara itu bahwa Allah mengasihi dia? Apakah benar? Sementara yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di sekitarnya, orang-orang yang dia percayai, orang-orang yang dia telah tolong selama 3,5 tahun, lari meninggalkan dia. Dan mereka bukan hanya lari, mereka menjual dia, mengkhianati dia, dan kemudian lari meninggalkan dia. Bahkan menyangkal dia. Saudaraku, tidak ada perasaan yang paling pedih selain dikhianati oleh orang yang telah lama Anda sayangi, Anda bantu selama 3,5 tahun, kasih makan, kasih tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian di hadapan Anda, dia menjual Anda, mencium Anda, dan kemudian memfitnah Anda, dan menyangkal Anda di hadapan, bersumpah di hadapan Anda, dan kemudian meninggalkan Anda. Nggak ada perasaan yang lebih menyakitkan dari itu. Dan kemudian, ketika semua kondisi terjadi, semua orang berkata kepada dia, nggak betul itu kamu Allah, anak Allah. Bapamu tidak mengasihi engkau. Tetapi untuk menyambut pernyataan-pernyataan itu, apa yang Yesus katakan di dalam kayu salib? Sekalipun Bapa, sekalipun mereka semua menyatakan bahwa engkau telah meninggalkan aku, bahwa engkau tidak berpihak kepada hidupku, bahwa engkau tidak memperhatikan kesengsaraan kehidupanku, sekalipun itu dikatakan oleh semua orang, ke dalam tanganmu lah aku serahkan hidupku. Saudaraku, ketika Yesus mengucapkan kalimat itu, yang muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam, yang muncul dari pemikirannya yang paling logis, ketika Yesus mengucapkan kalimat itu, disitulah letak kemenangan Kristus. Dan di atas kayu salib itu, dia menyatakan bahwa saya tidak akan menyangkal Allah saya, Bapa saya. Saya tidak akan melanggar akan perintah-perintahnya. Tugas saya untuk mati sampai di kayu salib ini, saya akan lakukan itu untuk manusia. Dan dengan hidup sampai pada titik tersebut, sampai pada peperangan yang terakhir di atas kayu salib itu, dia menyatakan penurutan yang sempurna kepada hukum-hukum Allah. Saudaraku, hal inilah yang menjadi suatu berkat di dalam kehidupan kita, yaitu sebuah contoh yang telah ditinggalkan oleh Kristus
untuk mana manusia bisa berdiri untuk berperang melawan akan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia dengan segala penyesatan, kelicikan, kepandaian, kelihayannya untuk menyesatkan umat manusia. Saudara, dengan demikian, untuk dapat memperoleh kemenangan di dunia ini dalam peperangan dalam peperangan melawan Lucifer dan malaikat-malaikatnya, tidak ada cara lain untuk kita bisa menang. Hanya oleh memandang kepada salib itu, hanya oleh memandang kepada Kristus, hanya oleh memandang kepada Dia yang telah memberikan contoh untuk berperang melawan dosa. Hanya oleh memandang kepada Dia, kita diubahkan serupa dengan gambarnya. Dan pada waktu kita diubahkan serupa dengan gambarnya, maka kita akan dimampukan untuk berperang seperti Dia dan mengalahkan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Hanya dengan memandang kepada kasih Allah, maka kita dapat memiliki iman dari Dia yang tergantung di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Saudara, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia menyatakan kepada dunia dan kepada alam semesta, kepada semua makhluk termasuk manusia yang hidup di atas dunia ini, Dia menyatakan, Lucifer, engkau mengatakan bahwa Allah itu kejam. Lihat, dengan memberikan hidupku ini, terbukti bahwa Allah itu kasih adanya. Ketika Yesus memberikan hidupnya itu, Dia menyatakan kepada seluruh alam semesta, termasuk penghuni bumi, bahkan setan sendiri, bahwa hukum Tuhan dapat diturut. Allah itu kasih, hukumnya dapat diturut. Tapi kemudian iblis katakan, iya, oke, engkau kasih, hukumnya itu dapat diturut. Tapi kan yang nurut itu engkau. Yang nurut itu engkau. Tapi kemudian, saudara-saudara, kemudian Yesus katakan, ya, benar. Allah itu kasih, oke. Hukum itu dapat diturut dan saya yang menurut itu benar. Tapi saya menurut itu pun karena Bapa memberikan kuasa. Iya, tapi engkau yang menurut. Engkau yang melakukannya. Mereka tidak. Umat manusia tidak. Mereka masih suka dagangan saya. Mereka masih membeli dagangan saya. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Oke, kalau begitu, saya akan berdagang juga. Dan saudara tahu apa yang Yesus dagangkan? Ini yang Dia dagangkan. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 18. Ini yang Yesus mau jual kepada orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga, saya mau ambil yang ini, pakaian putih, supaya engkau memakainya. Dan apakah pakaian putih ini yang dijual oleh Kristus? Mohon maaf, saya belum sharing ya. Ini yang Yesus jual. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan kemudian saya ambil yang ini. Dan juga
pakaian putih supaya engkau memakainya. Iblis telah menjual bahwa hukum Tuhan tidak bisa diturut. Tetapi kemudian Yesus datang menurut hukum itu dengan sempurna. Dan ketika dia menurut hukum itu dengan sempurna, penurutan Kristus yang sempurna itu diumpamakan sebagai pakaian putih bersih tanpa cacat celah, tanpa sedikit pun noda. Penurutan Kristus ini diumpamakan dengan pakaian putih bersih. Dan ketika Yesus memperoleh pakaian itu, dia kemudian datang kepada manusia dan menjual dagangannya. Apa yang dia katakan? Engkau sudah jatuh dalam dosa. Kalau tentang kasih Allah, saya telah membuktikan di atas kayu salib bahwa Allah itu kasih. Sekarang bagianmu adalah menurut hukum itu dengan sempurna. Tapi kemudian kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa menurut hukum ini dengan sempurna? Terlalu berat bagi saya untuk menurut akan hukum ini dengan sempurna. Terlalu berat bagi saya untuk menurut akan perintah-perintahmu ini. Terlalu berat bagi saya untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi engkau. Itu terlalu berat bagi saya. Terlalu berat bagi saya untuk menuruti. Tapi apa yang Yesus katakan? Jangan khawatir. Ini pakaianku. Ambil dan pakai itu. Apa yang Yesus katakan? Ini pakaianku. Ini kebenaranku. Ambil itu untuk dirimu. Oh ya Tuhan, bisa saya memilikinya? Bisa. Boleh nego harga? Yesus katakan, kamu tidak perlu nego. Karena pakaian ini saya telah berikan secara cuma-cuma. Tapi Tuhan katakan, ini dijual. Ya, benar, sebenarnya dijual. Bagaimana kita membelinya? Berikan hatimu yang jahat itu kepadaku, dan saya akan pakaikan pakaian ini kepadamu. Dengan kita memberikan hati kita kepada Tuhan, Tuhan, kalau begitu saya mau ini pakaian yang putih bersih ini. Saya mau engkau memakaikan itu kepadaku. Namun pada saat ini juga saya mau engkau mengambil hatiku yang jahat ini. Ambil hatiku yang jahat ini Tuhan, yang telah terukir dosa di dalamnya. Saya tidak bisa menghapus itu. Ambil itu. Dan kemudian Yesus mengambil hati kita yang jahat ketika kita menyerahkan. Karena kalau kita tidak serahkan, mustahil bagi Tuhan untuk mengambil hati kita yang jahat. Sangat mustahil bagi Tuhan untuk mengambil hati kita yang jahat. Hanya apabila kita menyerahkan hati kita yang jahat itu, barulah Yesus memakaikan pakaiannya, jubah putih bersih. Dan ketika dia memakaikan pakaiannya, kita memberikan hati yang jahat itu. Keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan kehendaknya, kita berikan kepada Kristus. Maka dia memakaikan pakaian putih bersih. Dan pada waktu Allah melihat kepada manusia yang telah memakai pakaian putih bersih itu, saudara tahu apa yang Allah lihat? Inilah anakku yang aku kasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Karena ketika dia melihat manusia, dia melihat Yesus Kristus. Dia melihat anaknya sendiri di dalam diri umat manusia itu. Sebaliknya, ketika dia melihat kepada Kristus, ketika Bapa melihat kepada Kristus, dia melihat tumpukan dosa seisi dunia ini di dalam diri Kristus. Dan ketika dia melihat kepada Kristus yang memiliki tumpukan dosa sampah, Rasul Paulus katakan sampah, tapi sebenarnya bahasa aslinya itu kotoran manusia. Kotoran, tai, kalau bahasa kasar.
Ketika dia melihat kepada anaknya, dia melihat kotoran sampah itu di dalam diri manusia. Dan ketika dia melihat kepada anaknya Yesus Kristus itu, murkanya menyala terhadap anaknya. Murkanya menyala terhadap anaknya. Itu sebabnya dia harus menjadi penebus. Dia harus menjadi pengantara. Dia harus menjadi penanggung akibat dari dosa-dosa kita. Saudara, apakah kita bisa merenungkan akan hal ini? Apakah kita bisa melihat akan kebaikan yang Yesus nyatakan di atas kayu salib ini? Apakah kita bisa merasakan itu? Dan kemudian kita berseru, Tuhan terima kasih untuk keselamatan yang Engkau telah berikan. Tuhan terima kasih untuk kebaikan yang Engkau telah nyatakan di dalam kehidupan aku. Terima kasih Engkau telah memakaikan pakaian ini sehingga saya layak berdiri di hadapan Allah sebagai seorang yang diperhitungkan menurut dengan sempurna akan hukum-hukum Allah. Tapi saya masih hidup di dalam daging. Saya masih hidup di dalam daging yang membawa saya, mendorong saya untuk melakukan dosa. Bagaimana mungkin saya tetap setia kepada Engkau Tuhan, sementara saya hidup dalam daging yang telah dilemahkan? Yesus katakan, ada kabar baik yang kedua. Yang pertama, saya pakaikan jubah itu kepadamu, sehingga engkau diperhitungkan benar. Bukan karena engkau benar, tetapi karena engkau memakai jubah itu, maka Bapa melihat engkau benar. Tapi ada kabar baik yang kedua. Karena engkau masih hidup di dalam daging, di mana kecenderungan daging itu melawan akan perintah Tuhan. Karena engkau masih hidup dalam daging, maka lihatlah, dengarkan baik-baik. Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kuasa itu dapat aku berikan kepadamu untuk menaklukkan dosa dan kuasanya. Kuasa itu aku akan berikan kepada siapapun yang datang menghampiri tahta kasih karunia dan memohon kehidupan yang suci itu menjadi miliknya. Kepada siapa yang datang meminta kuasa itu, aku akan berikan kuasa untuk melenyapkan sengat-sengat dosa, jerat-jerat dosa, untuk menang terhadap segala kuasa dosa. Aku akan berikan itu kepadamu. Inilah yang Yesus tawarkan. Ketika kita melihat, Tuhan, Engkau sudah sangat mengasihi aku. Engkau telah mati bagiku agar aku bisa diselamatkan dan Engkau yang menderita. Tapi Tuhan, dalam daging aku ini, aku tidak bisa menuruti akan firman-Mu. Yesus katakan, datang ke tahta kasih karunia, dan aku akan memberikan kamu kuasa untuk melawan keinginan-keinginan daging itu. Apakah saudara percaya itu? Bahwa Kristus bukan hanya memakaikan kita pakaian putih bersih, tetapi Dia juga memberikan kita kuasa untuk menaklukkan sengat-sengat dosa itu. Dia memberikan kita kuasa. Bisakah ini terjadi? Dan apa yang akan terjadi jika manusia mengambil pakaian putih bersih itu? Mereka diangkat dari jurang maut itu kepada standar kehidupan yang dikehendaki Allah. Tetapi ketika mereka diangkat di sini, mereka harus bertumbuh kepada kesempurnaan yang sama seperti Bapa. Dan untuk bertumbuh dari sini ke arah kesempurnaan seperti Bapa, mereka membutuhkan kuasa yang disiapkan Allah untuk mereka. Untuk terangkat dari jurang itu, mereka membutuhkan pakaian putih bersih. Tetapi ketika terangkat kepada standar yang Allah tetapkan, standar keselamatan yang Allah tetapkan,
mereka harus bertumbuh kepada standar kesempurnaan, tabiat, karakter yang sama seperti Allah. Standar kesempurnaan karakter, kehidupan yang sama seperti Allah. Bukan hanya sekedar diselamatkan, tetapi bertumbuh ke arah kesempurnaan yang sama seperti Allah. Mungkinkah itu terjadi? Dan kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saudara tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita buka Wahyu pasal yang ke-14. Ayat tema kita. Wahyu pasal 14. Topiknya di sini adalah anak domba dan 144.000. Anak domba dan 144.000. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Mereka inilah yang berdiri memegang panji-panji Kristus. Berdiri untuk Tuhan. Saudara perhatikan siapa mereka? Lihat ini. Wahyu 14 ayat yang kelima. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Kelompok 144.000 ini, mereka tidak bercacat celah. Bukan hanya karena mereka telah memakai jubah itu, tetapi perhatikan ayat 1. Di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Apa artinya saudara-saudara? Di dahi mereka, karakter mereka. Ini sudah bukan berbicara mereka mengenakan pakaian putih, tetapi karakter mereka, di dahi mereka, tabiat mereka sama dengan Bapa. Saudara perhatikan ini. Karakter mereka sama dengan Bapa. Yang kita lihat lalu di dalam Matius 5 ayat 48. Standar kesempurnaan yang diminta oleh Allah untuk dicapai oleh umat manusia adalah sempurna sama seperti Bapa. Dan 144.000 inilah mereka yang akan mencapai standar itu. Kenapa? Karena yang pertama, mereka melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka mengambil jubah keselamatan itu, menerima keselamatan yang dia berikan itu, sehingga mereka diangkat dari jurang dosa. Tapi ketika mereka telah diangkat dari jurang dosa, kini mereka harus naik kepada standar kesempurnaan. Dan untuk mencapai standar kesempurnaan itu, hanya melalui kuasa Allah saja. Hanya melalui kuasa Allah saja. Hanya pada saat kita datang kepada tahta kasih karunia itu, maka kuasa itu akan diberikan kepada kita untuk melawan akan dosa. Itu sebabnya Wahyu pasal 14, kembali kita baca. Apa yang dilakukan oleh mereka ini. Ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Perhatikan ini. Siapa mereka? Mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Perempuan di dalam buku Wahyu yang cemar tidak lain adalah perempuan di Wahyu pasal 17. Di Wahyu pasal yang ke-17. Yang telah berbuat cabul dengan raja-raja di bumi. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara di tangannya.
suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian. Inilah perempuan cemar, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Pada waktu yang lalu, kita telah mempelajari tentang dosa-dosa Babel. Inilah Babel itu yang dilambangkan di dalam buku Wahyu sebagai wanita pelacur, ibu dari wanita-wanita pelacur, perempuan cemar yang telah berbuat cabul dengan raja-raja di bumi. Jadi ketika dikatakan di sini, mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Saya ingin bertanya, benar atau salah? Ini kuisnya seperti yang lalu ya. Seperti pada pertemuan yang lalu. Anda sudah siap? Benar atau salah? 144.000 menurut Wahyu 14 ayat 4 adalah ini. Coba baca dulu. Sesudah ini saya akan tutup Alkitab dan saya akan tanya benar atau salah. Sudah? Oke. 144.000 adalah orang-orang. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Benar atau salah? Saya harap saudara sudah belajar pada minggu yang lalu. Bagaimana pertanyaan ini? Benar atau salah? Paling tidak kasihlah saya harapan bahwa saudara masih mendengar dengan memberikan jawaban. Kalau katakan benar, kasih jempol. Kalau katakan salah, kasih begini. Benar atau salah? 144.000 menurut Wahyu 14 ayat 4 dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Benar atau salah? Salah, Sir. Kenapa salah? Sudah belajar minggu lalu ya? Tidak ada kata pernah, Sir. Kenapa salah? Tidak ada kata pernah. Nah, ini juga menjadi masalah kepada banyak orang. Ketika mereka membaca Wahyu 14 ayat 4, ditambahkan kata pernah di sini. Ditambahkan kata pernah. Jadinya begini ayatnya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Dengan ketika kita menambahkan kata pernah di sini, maka apa jadinya konsep dari ayat ini? Konsep dari 144.000 itu. Mereka itu terlahir sempurna tanpa cacat celah. Begitu kan jadinya konsepnya? Karena tidak pernah sejak lahir mereka tidak melakukan dosa. Karena kita tambah kata pernah. Dan kemudian kita mulai merenung. Waduh, saya 5 menit yang lalu baru aja saya mengkhianati saudara saya. Baru aja saya mengungkapkan kebencian saya kepada saudara saya. Ya, sudahlah, bukan saya. Bukan saya yang bisa berdiri di panji-panji Kristus. Bukan saya yang bisa berdiri untuk Tuhan. Kita langsung ambil kesimpulan itu. Kenapa? Karena kita tambah kata pernah di sini. Bahwa mereka yang akan berdiri untuk Kristus pada peperangan besar yang terakhir adalah yang dari sejak lahir nggak pernah bikin dosa. Tapi puji Tuhan, ayatnya tidak ada kata pernah di sini. Ini bukan never. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan. Apa artinya? Berdasarkan pernyataan ini, apakah mungkin di masa lalu pernah ada dalam kehidupan mereka bersekutu dengan perempuan-perempuan cemar dalam arti melakukan dosa-dosa Babel? Apakah pernah di dalam hidup mereka
mereka berada terjerumus ke dalam dosa-dosa Babel? Jawabannya adalah sangat mungkin. Tetapi mereka tiba pada satu titik ketika mereka berjalan dan melewati salib dan memandang kepada salib. Dan mereka melihat, oh rupanya ini yang terjadi. Rupanya ini yang terjadi. Rupanya ini yang telah dilakukan oleh Allah. Saudara, saya tidak tahu di mana perjalanan Anda pada saat ini. Tetapi akan ada satu waktu engkau akan melewati penyaliban itu dan engkau akan memandang, wow, rupanya ini yang Allah lakukan. Dan ketika engkau memandang kepada Dia yang tersalib itu, saudara-saudara, berikan hatimu kepadanya. Karena di salib itu Dia sedang mengambil kutuk dosamu. Dia sedang mengambil sengsara yang harus engkau terima. Harusnya engkau yang tergantung di situ. Tetapi Dia mengambil itu semua bagi dirimu. Dan di salib itu ketika engkau lewat, tentara-tentara Roma sedang datang dan melihat dengan mata yang tajam kepadamu. Dan mengatakan, ini satu-satunya orang juga yang kami lihat adalah pengikutnya. Tangkap dia. Mereka semua telah datang dengan rantai, dengan cambuk besi, dengan mahkota duri, dengan paku yang besar-besar, dengan palu yang besar-besar, dengan salib yang kasar. Mereka datang kepadamu dan mau untuk menangkap kau. Tangkap dia. Dia juga adalah pengikut daripada Tuhan. Tetapi di atas kayu salib, Yesus melemparkan jubahnya seperti Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Dia melemparkan jubahnya kepada engkau yang sedang lewat di salib. Dan pada waktu itu engkau yang sedang ketakutan, tentara Roma sudah datang mengepung engkau. Dan tiba-tiba engkau melihat engkau telah memakai pakaian putih bersih, jubah kemuliaan Kristus. Dan ketika mereka datang, mereka lihat, mana orang yang kita cari? Nggak ada orang yang kita cari. Nggak ada. Kenapa? Karena pada saat itu engkau telah diselamatkan. Dan ketika engkau melihat, kenapa saya pakai ini? Dan engkau kemudian diperlihatkan bahwa segala kejahatanmu telah diberikan kepada Kristus, sehingga Dialah yang mereka tangkap dan disalibkan. Saudara, ketika kita merenungkan akan hal ini, hati kita akan diubahkan untuk mengasihi Dia. Kita akan menerima jubah itu. Dan ketika hati kita diubahkan, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan hati yang baru ini. Terima kasih keselamatan telah diberikan kepadaku. Tapi tolong Tuhan, saya tidak bisa menurut akan perintah-perintah-Mu. Daging saya tinggal dalam daging yang lemah. Bagaimana saya bisa menurut akan perintah-perintah-Mu? Tuhan katakan, datang ke tahta kasih karunia, aku akan berikan itu. Jadi di salib Dia memberikan jubahnya. Di tahta kasih karunia Dia memberikan kuasanya. Di salib Dia memberikan jubahnya supaya kita bisa terangkat dari jurang dosa. Di tahta kasih karunia Dia memberikan kuasanya supaya kita bisa menurut akan hukum-hukum Allah. Di salib kita melihat akan kasih Allah, bahwa tuduhan setan itu salah, bahwa Allah itu kejam. Di tahta kasih karunia kita juga dapat melihat bahwa dagangan yang kedua oleh setan itu tidak ada harganya. Dan di sana kita melihat bahwa hukum itu, peraturan itu, firman Tuhan itu dapat diturut dengan sempurna. Datang ke tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Datang ke tahta kasih karunia. Saudaraku, kita kembali ke Wahyu pasal yang ke-14. Mari kita lihat ketika mereka mereka umat-umat Tuhan menyadari akan kasih Allah dan menyadari kuasa Allah yang akan memampukan kita untuk menuruti akan hukum-hukumnya. Ketika kita menyadari akan hal itu, saudara tahu apa yang akan terjadi? 144.000. Wahyu pasal 14.
Kita akan menjadi murni sama seperti perawan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan for they are virgins. Merekalah perawan itu. Merekalah perawan suci itu, mempelai wanita Kristus. Kemudian, selanjutnya, perhatikan apa yang terjadi kepada mereka setelah mereka menyadari akan kasih yang begitu besar itu. Ini yang akan terjadi kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka akan mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Saudara tahu siapa yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi? 12 murid Yesus. Tapi kali ini bukan hanya 12, tapi 144.000. Siapa 144.000 ini? Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7. 144.000. Siapa mereka? Dari semua suku keturunan Israel. Siapa mereka? Ada 12 suku dan 12.000. 12 suku kali 12.000. Jadi bukan hanya 12 murid, tapi pada akhir zaman ini Allah akan memperoleh 12 suku. Dari masing-masing suku ada 12.000 dengan total 144.000. Artinya dia akan memiliki satu pasukan yang besar yang akan berdiri untuknya, membuktikan kepada alam semesta bahwa hukumnya dapat diturut, bahwa Allah itu kasih adanya. Saudaraku, kita kembali ke Daniel pasal 12. Perhatikan hal ini. Daniel pasal 12. Daniel 12 ayat yang ke-1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu, Yesus Kristus, mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi. Inilah puncak dari pertentangan besar itu. Tetapi, apa katanya? Pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapa kebangsaan? Apa kebangsaan daripada Daniel? Daniel pasal 1 ayat yang ke-3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel. Beberapa orang Israel, dan di antara mereka juga terdapat Daniel. Jadi apa kebangsaan daripada Daniel? Kebangsaan daripada Daniel menurut Daniel pasal 1 itu adalah apa? Israel. Kebangsaan daripada Daniel adalah Israel. Dengan demikian, di puncak kesukaran besar ini, pada akhir zaman, karena ini berbicara the time of the end, pada akhir zaman, bangsamu akan terluput. Ini tidak berbicara tentang bangsa Israel yang ada di Palestina sana, tetapi bangsa Israel yang ada di dalam kitab Wahyu. Dan siapa bangsa Israel yang ada di kitab Wahyu yang akan mengalami kesukaran yang besar itu? Tidak lain, mereka adalah Wahyu pasal 7, 144.000 yang merupakan keturunan Israel. Nah, ada yang menjadi perdebatan di sini. 144.000 itu lambang atau literal? Lambang atau literal? Kenapa dikatakan lambang atau kenapa dikatakan literal? Karena ini. Dan aku mendengar jumlah mereka. Kalau mendengar jumlah mereka ini lambang atau literal? Literal ya. Karena jumlah, berarti 144.000 literal. Tapi kemudian ini,
dari semua suku keturunan Israel. Artinya, kalau kita menerima ini literal, maka itu akan digenapi oleh Israel yang ada di Palestina. Artinya begini, walaupun kita jungkir balik untuk menjadi 144.000 menurut hukum Allah itu dengan sempurna, nggak akan terjadi. Itu sebabnya kita harus menerima ini sebagai lambang. Sebagai lambang. Oh, tapi ini jumlah, ini harus literal ini. Nah, jadi apa maksudnya? Dalam satu ayat ada dua konsep di sini, literal dan lambang. Kalau kita menerima jumlah mereka, maka kita melihat ini sebagai literal. Tapi kalau keturunan Israel, lah, kita harus terima ini sebagai lambang. Kita harus terima ini sebagai lambang. Oke. Jadi mana yang benar? Literal atau lambang? Apa yang Allah maksudkan sebenarnya adalah, jangan terlalu pusingkan ini literal atau lambang. Tetapi apa yang menjadi karakter daripada mereka. Dan karakter daripada mereka adalah mengasihi Allah dengan sempurna dan menuruti akan perintah-perintah Tuhan dengan tanpa cacat celah. Jadi bukan kita menghabiskan waktu untuk memperdebatkan dia literal atau lambang, tetapi apa yang dituntut oleh Tuhan untuk umatnya yang terakhir ini adalah melihat kepadanya, kepada keselamatan yang dia berikan, melalui memberikan jubahnya kepada kita, dan memberikan kita kuasanya untuk dapat menuruti akan hukum Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melihat kepada pertentangan besar yang terakhir itu, yang sangat hebat itu, dan bagaimana Allah masuk di dalam medan pertempuran itu dan memberikan keselamatan itu kepada kita. Dan ketika dia memberikan keselamatan itu kepada kita, kita diberikan sebuah tugas untuk menyatakan itu kepada dunia ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Minta maaf Pak Pendeta, 1 menit aja. Saya mau tanya, jadi maaf ya kalau saya kurang paham, minta maaf sekali lagi. Jadi maksud khotbahnya Pak Pendeta, ada manusia yang sempurna. Itu yang saya mau. Terima kasih. Ada. Terima kasih. Jadi ini kita tidak boleh salah mengerti tentang ini ya. Kembali ke ayat ini. Mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Jadi di sini tidak ada kata pernah ya. Itu yang pertama, konsep yang pertama. Yang kedua adalah kesempurnaan itu didapat dengan dua cara. Yang pertama, ketika Allah memakaikan jubahnya kepada kita. Ketika Allah memakaikan jubah kebenarannya kepada kita, maka kita berdiri sempurna tanpa cacat celah di hadapan Allah. Berdiri dengan sempurna tanpa, pada saat itu, pada saat kita meminta jasa kematian Kristus, Tuhan, saya sudah berdosa, Tuhan, saya sudah melakukan kesalahan. Pada saat kita mengaku, saya mohon untuk diampuni, saat itu juga jubah putihnya dipakaikan kepada kita. Dan kita di hadapan Bapa diperhitungkan sempurna, tanpa cacat celah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia akan memberikan kita kuasa untuk menurut. Nah, sebenarnya inti dari pekabaran pada pagi hari ini adalah yang kedua itu. Bagaimana kita mencapai akan standar kesempurnaan yang sama seperti Bapa itu. Dan untuk mencapainya tidak ada cara lain. Datang ke takhta kasih karunia, atau bahasa yang lain adalah ikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Dan sebenarnya inilah yang sementara ditunggu oleh Tuhan.
inilah yang sementara ditunggu oleh Tuhan. Mereka yang akan mengikuti Dia kemana saja Dia pergi. Dan oke, saya tambahkan sedikit ya. Kenapa ini yang ditunggu oleh Tuhan? Kita ke buku Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Perhatikan ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Oke? Kita harus memiliki kesabaran. Dalam bahasa Inggris, patience. Bersabarlah, harus memiliki kesabaran. Ketika mendengar kata sabar ini, kita pergi ke Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12. Ini masih di topik tentang 144.000. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, sabar. Oke, kita kembali ke buku Yakobus ya. Yakobus pasal 5. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Oke. Jadi menjelang kedatangan Tuhan, salah satu hal yang sangat diperlukan itu adalah sabar. Kenapa? Akan ada banyak tekanan, akan ada banyak pencobaan, akan ada banyak penggodaan yang membuat kita terpancing untuk tidak sabar. Dalam arti melanggar akan perintah Tuhan. Terpancing untuk tidak sabar. Jadi kita memerlukan kesabaran. Kemudian ini. Sesungguhnya petani, siapa petani itu? Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Petani menunggu hasil yang berharga dari tanahnya. Siapa petani ini? Kita kembali ke Wahyu 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Dan, perhatikan, sebilah sabit tajam di tangannya. Kenapa dia pegang sabit? Karena ini. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Kapan tuaian itu tiba? Tuaian itu tiba menurut buku Yakobus kalau apa? Kalau buku Wahyu, kalau sudah matang. Kalau menurut Yakobus, Yakobus 5 ayat yang ke-7. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Hasil yang berharga dari sebuah pertanian adalah apa? Buah yang matang. Buah yang matang. Dan itulah yang ditunggu oleh Tuhan pada saat ini. Kenapa Tuhan menunggu buah yang matang? Mungkin nanti lain waktu kita akan belajar secara khusus buku Yakobus. Ini sangat menarik buku Yakobus. Buah yang matang itu adalah buah yang sempurna. Dan buah yang sempurna itu yang ditunggu dinanti oleh petani. Pertanyaan, kenapa perlu kesempurnaan baru Yesus datang? Karena kesempurnaanlah yang akan mematahkan tuduhan setan yang terakhir. Tuduhan setan yang pertama, Allah itu kejam. Dibuktikan di kayu salib. Allah itu kasih. Tapi tuduhan setan yang kedua, hukumnya nggak bisa diturut. Itu sebabnya Yesus Yesus nggak bisa membinasakan setan karena tuduhan setan masih terbukti. Argumentasi setan masih terbukti. Hukumnya itu nggak bisa diturut. Tapi pada saat 144.000 membuktikan bahwa hukum itu dapat diturut, buah itu menjadi matang, maka musim panen tiba. Jadi 144.000 bukan mereka yang akan diselamatkan, tetapi merekalah penentu hari keselamatan itu. Mereka yang menjadi penentu hari keselamatan itu. Melalui sebuah demonstrasi penurutan yang sempurna kepada hukum-hukum Allah. Tetapi, sekali lagi, penurutan itu terjadi karena dua tahap. Yang pertama ketika Allah menyatakan kasih-Nya di salib.
Dan kemudian kita melihat, oh ternyata Allah mengasihi. Ketidakpenurutan menghancurkan hati Allah. Ketika kita menyadari itu, kita kemudian memiliki komitmen untuk hidup di dalam firman-Nya. Nah, dia punya masalah ada di sini. Komitmen untuk menurut itu, kita naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau untuk terangkat dari bawah sini ke atas, itu sudah pasti dilakukan oleh Yesus. Tapi untuk mau ke arah kesempurnaan itu yang kita naik turun. Hari ini kita, oh Tuhan terima kasih, saya dikuatkan dengan firman-Mu, saya akan menurut Engkau. Selang beberapa jam, udah bohong. Lihat tetangga beli baju baru, bajunya jelek. Beli mobil baru, wah saya juga bisa kok. Sudah mulai sombong. Jadi disitulah kita bergumul, di titik ini kita bergumul. Di titik ini. Ketika Allah akan mendapatkan umat yang akan mencapai standar ini. Tentunya melalui kuasa yang dia berikan. Ketika dia memiliki umat yang mencapai standar ini. Yang mengambil akan kuasanya itu. Sehingga mereka bisa menurut firman itu dengan sempurna. Maka saat itulah kesukaran besar akan terjadi. Oke, bukan kesukaran besar. Pada saat itulah dia akan mempromosikan umatnya kepada alam semesta. Bahkan di hadapan Lucifer sendiri. Lihat Lucifer, kamu katakan mereka nggak bisa menurut dengan sempurna? Coba lihat ini. Mereka menurut dengan sempurna. Kemudian Lucifer katakan, mereka menurut dengan sempurna karena engkau berikan kuasa. Tapi, saudara perhatikan, kuasa yang Allah berikan itu sehingga kita bisa menurut dengan sempurna. Dan itu terjadi berulang-ulang. Maka itu akan menjadi sebuah karakter. Sebuah tabiat. Dan setan berkata, mereka menurut karena engkau berikan kuasa. Cabut kuasamu. Dan saya akan buktikan bahwa mereka tidak mencintai engkau. Seperti yang dia katakan kepada Ayub. Cabut kuasamu dan saya akan buktikan bahwa mereka menurut itu. Karena engkau memberikan kuasa. Sekarang coba cabut kuasamu. Dan pada waktu Allah mencabut kuasanya, setan akan menjerumuskan dunia ini dalam suatu kesukaran yang besar untuk mencoba mereka. Tetapi penurutan yang dilakukan berulang-ulang telah menjadi karakter. Nama Allah sudah ada di dahi menjadi sebuah tabiat. Ketika mereka akan dicoba, mereka tidak jatuh. Di masa yang paling sulit, masa kesukaran besar, mereka tidak jatuh. Pada waktu mereka tidak jatuh, terbukti kepada alam semesta bahwa mereka menurut dengan sempurna tanpa cacat celah. Bahkan di tengah kesukaran, di tengah pencobaan yang paling berat, mereka dapat menurut dengan sempurna. Dan buah inilah yang dinantikan oleh Kristus sekarang. Ketika buah ini nampak, musim panen tiba. Dan saudara perhatikan pada musim ini ayat yang terakhir. Dan saudara perhatikan di Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14. Mereka disebut korban sulung bagi Allah. Dalam bahasa Inggris ini, mereka adalah first fruit, buah sulung. Saudara tahu apa itu buah sulung? Jadi begini, petani di Israel, mereka ada persembahan buah sulung. Jadi katakanlah mereka tanam jagung. Pada waktu mereka tanam jagung, jagung itu bertumbuh kemudian tibalah ada hujan awal untuk menanam, dan kemudian ada hujan akhir untuk menuai. Dan hujan akhir ini akan mempersiapkan jagung itu untuk mengeluarkan bulir-bulir buahnya dan kemudian berbuah dan menjadi matang, hujan akhir. Nah, pada waktu hujan akhir itu telah jatuh, jagung ini kemudian dia bersiap untuk mengeluarkan buahnya, dan buahnya
terus berkembang dan menjadi matang. Nah sekarang, pada waktu setelah hujan akhir, dia akan segera mengeluarkan bulirnya, kan, bulir-bulir buahnya. Petani ini, mereka sudah siap sedia. Pada waktu mereka sudah siap sedia, mereka akan perhatikan, oh ini sudah waktunya untuk musim, sudah mau hujan akhir. Sudah hujan akhir musim maksudnya. Dan mereka akan perhatikan, mana jagung yang akan lebih dahulu mengeluarkan bulir. Setelah mereka melihat, oh sana jagung yang mengeluarkan bulir. Mereka ikat itu dengan pita. Tak. Mereka keliling kebun mereka dan melihat mana yang pertama menghasilkan buah. Dan semua itu ditandai semua. Nah, sesudah ditandai, yang lain belum keluar, tapi beberapa yang keluar pertama itu ditandai semua. Sesudah ditandai, sudah dia pulang ke rumah dan menunggu yang lain keluar buah dan kemudian dia matang. Matangnya sama-sama kan? Sesudah dia matang, maka ini yang dilakukan oleh petani. Dia akan pergi ke kebunnya, dia akan panen yang lebih dulu keluar. Dia akan panen itu. Sesudah dia panen, dia bawa dan dipersembahkan kepada imam. Dia persembahkan kepada imam, ini adalah buah sulung saya. Dan sesudah dia berikan kepada imam, dia kembali ke rumahnya, dia kumpulkan pekerjanya. Dia kumpulkan pekerjanya, kemudian dia katakan kepada para pekerjanya, oke, sekarang kita ke ladang, kita akan panen karena musim panen telah tiba. Dan kemudian mereka pergi ke ladang dan panen buah-buah yang lain. Dan dibawa ke rumahnya. Apa artinya saudara-saudara? 144.000 itu adalah buah sulung. Apa artinya? Mereka akan muncul pada waktu hujan musim panen. Ini kita kembali ke Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Bersabarlah saudara-saudaraku sampai pada Tuhan datang. Lihatlah bagaimana sabarnya seorang petani. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dalam bahasa Inggris disebutkan early rain and later rain. Jadi hujan awal itu dan hujan akhir. Hujan awal adalah musim untuk menanam dan hujan akhir adalah musim menuai. Musim menuai atau musim semi. Oke. Jadi hujan musim gugur, kalau bahasa Indonesia hujan musim gugur yang seharusnya early rain dan later rain. Hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu adalah Pentakosta yang pertama ketika murid-murid menerima Pentakosta. Dan hujan akhir itu adalah kecurahan Roh Suci hujan akhir yang akan terjadi besar-besaran dalam manifestasi yang lebih besar. Hujan akhir. Nah, ini memang pelajaran yang panjang. Tapi hujan akhir ini, manifestasi kuasa Roh Suci akan didemonstrasikan dengan cara yang sangat besar. Lebih besar daripada Petrus menerima kecurahan Roh Suci hujan awal. Akan ada hujan akhir yang jauh lebih besar. Dan hujan akhir ini, kecurahan Roh Suci ini, akan mematangkan buah itu. Tapi pada waktu itu matang, yang pertama tentunya tandanya adalah yang buah sulung itu. Jadi buah sulung adalah untuk menentukan musim panen telah tiba. Dan inilah yang sedang dinantikan oleh Allah sekarang. Pada waktu mereka muncul, mereka akan ditandai.
Itulah yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 14. Mereka akan menerima meterai Allah yang hidup. Ditandai dengan meterai Allah yang hidup. Mereka akan ditandai. Kemudian setelah matang, Allah akan mempersembahkan mereka. Oke Bapa, ini dia bukti dari bumi. Bukti bahwa umat manusia dapat sempurna. Ini mereka. Merekalah buah sulung. Dan sesudah itu, Bapa akan menerima buah sulung itu. Oke, saya terima buah sulung itu. Sekarang panen semua yang lain. Semua orang yang mati di dalam Tuhan kemudian akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali dan diangkat ke sorga, ke tempat yang Dia telah sediakan. Jadi, apakah itu bisa dicapai? Bisa. Apakah itu ada sekarang? Apakah kesempurnaan itu ada sekarang? Kesempurnaan dalam arti kita memakai jubah Kristus itu terjadi sekarang. Tetapi kesempurnaan di dalam karakter bukan diperhitungkan benar, tetapi benar oleh karena kuasa Allah yang memampukan. Itu yang sedang dinantikan sekarang. Kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus yang pertama. Kuasa darah Yesus. Dia yang mencuci. Dia yang mencuci pakaian noda kita, bukan hanya Noda mencuci. kita. Iya, itu yang pertama. Tetapi yang kedua ini diperlukan karakter yang tidak berdosa. Karakter yang tidak berdosa. Kalau di sini Hanya tidak ada, berdosa, maaf Pak Pendeta, yang tidak berdosa hanya ada anak bayi. Iya, itulah yang saya katakan tadi. Jangan tambahkan kata pernah. Jangan tambahkan kata pernah. Karena pada waktu kita tambahkan kata pernah, jadilah itu konsep itu. Oh, dari yang tidak berdosa itu hanya anak bayi. Akan ada satu titik di mana mereka akan bertumbuh, dan di dalam pertumbuhan itu bukan tetapi begini. Tapi kalau mau ditarik grafiknya, dia naik. Oke. grafiknya dia naik. Dan itu yang Jadi dibutuhkan sekarang. tumbuhnya maksudnya bertumbuh jatuh bangun. Tapi kalau ditarik grafiknya dia makin naik. Oke, saya mengerti. Iya. Bukan langsung capai ke sana, enggak. Harus jatuh bangun. Ada jatuh bangun, bukan harus jatuh bangun. Akan ada jatuh bangun. Oh, harus jatuh bangun, berarti saya belum jatuh hari ini nih, harus jatuh juga. Oh ya, akan ada. Iya, akan ada. Perjuangan itu akan ada. Betul. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan umat yang mencapai standar itu. Tapi mereka pun capai itu bukan karena mereka jago. Enggak. Sama seperti Yesus. Yesus katakan begini. Yesus bilang, akulah pokok anggur. Apa artinya pokok anggur? Saya sudah jelaskan lalu. Saya pohon tapi nggak sama dengan pohon yang lain. Dia jenis pohon kan, tapi nggak sama dengan pohon yang lain. Dia membutuhkan Bapa yang mengusahakan kayu yang menopang sehingga dia bisa naik dan menghasilkan buah. Demikian juga dengan kita. Supaya kita bisa sempurna mencapai buah yang matang itu, kita bukan pohon kelapa yang dapat berdiri sendiri. Yesus mencontohkan, dia sendiri mencapai kesempurnaan itu karena dia menjadikan dirinya sebagai pokok anggur. Apa artinya? Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai pribadi yang hanya bergantung saja kepada Bapa untuk mencapai kesempurnaan itu. Dia bergantung sepenuhnya, dia menyerahkan hidupnya setiap hari meminta kuasa dari Bapa dan Bapa yang memampukan dia. Sehingga dia dimampukan untuk menuruti akan hukum-hukum itu. Demikian hal yang sama dapat kita capai di sini. Hanya ketergantungan kita kepada Bapa. Datang ke tahta kasih karunia, memohon, Tuhan saya jatuh hari ini. Tolong saya untuk bangkit lagi. Saya mau untuk hidup sama seperti Engkau. Maka dia akan memberikan kembali. Maaf Pak Pendeta. Bapak itu maksudnya kan Roh Kudus ya.
kita minta bantuan Roh Iya, Kudus dia akan. untuk menguatkan kita. Maksudnya itu kan Roh Kudus sama ya. Jadi begini, bantuan itu sangat beragam. Sangat beragam. Yang pertama, Roh Kudus akan mengubah hati. Roh Kudus akan mengubah hati. Tapi yang kedua, itu yang dilihat oleh Gehazi. Pada waktu Samaria dikepung, sudah ketakutan di Gehazi. Aduh Elisa, gimana ini? Kita sudah dikepung. Kita sudah dikepung, matilah kita ini. Kemudian Elisa ketika dikatakan seperti itu, cuma tenang-tenang. Didesak sama Gehazi. Gimana ini? Kita sudah mau ini. Akhirnya Elisa berdoa dengan santainya. Dia katakan, Tuhan buka dia punya mata. Dan pada waktu Tuhan buka mata dari Gehazi, dia lihat pasukan berkuda dengan perlengkapan perang yang sangat besar, yang sangat kuat, berada di sekeliling mereka. Wah, ternyata luar biasa. Demikian juga setan berusaha, setan bekerja lewat hati untuk menggoda kita melakukan dosa, dan Roh Kudus dapat masuk dan memberikan kita kekuatan untuk melawan dosa. Yang kedua, setan telah menyiapkan malaikat-malaikatnya untuk membawa jebakan-jebakan supaya kita berbuat dosa. Tetapi ketika kita datang ke tahta kasih karunia, Tuhan dapat menyiapkan pasukan malaikat sorga, bala tentara sorga untuk turun dan membentengi kita dari jebakan-jebakan yang akan dibuat oleh setan, supaya kita berdosa. Jadi, itulah bantuan yang dapat diberikan oleh Allah dari tahta kasih karunia. Dia akan bekerja melalui rohnya di dalam hati, memberikan kita kekuatan untuk menuruti hukum. Dan di sisi yang lain, dia akan mengaruniakan bala tentara sorga untuk mengawal jalan kita, supaya kita tidak jatuh. Bala tentara surga itu maksudnya malaikat, Pak Malaikat. Pendeta? Malaikat. Oke. Malaikat. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat Terima Ibu. kasih. Terima kasih udah jelas.